Tantangan besar untuk Kementerian Agama dan BPH untuk menjalankan haji umroh sekarang sudah bisa lewat goa. Indonesia masih ada yang begitu ya, percaya begitu. Itu kenapa sih? Ini emang kita ada budayanya atau gimana? Pandangan antum gak? Orang kalau sudah masuk kepada wilayah mistisme, memang akalnya akan hilang. Ini yang disebutkan Imam Syafi'i ya. Kalau orang bersama dengan orang-orang sufi mistis itu 40 hari, maka akalnya itu nggak bakal kembali lagi. Nggak bakal kembali lagi akal sehat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung? Sudah kita lihat barusan kan berbagai jenis cara untuk kemudian berangkat ke Tanah Suci, bukan pakai travel lagi. Udah bisa lewat goa. Sekarang ini yang menjadi fenomena adalah bahwa masyarakat muslim itu semua berusaha untuk bisa ke Tanah Suci. Bahkan tempat pertama yang paling rame setelah Covid dibuka adalah Tanah Suci. Nah, berikut ini kita akan meminta tanggapan dan komentar bagaimana kita mesti bersikap. Kita akan bertemu dengan guru kita yang sekarang ini juga siap-siap mengeluarkan buku The Days khusus untuk Ramadan nih teman-teman semuanya. Kita langsung bertemu dengan Ustadz Faris Beki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, bagaimana Ustadz? Tantangan nggak sih Ustadz bagi travel haji gitu ya? Udah bisa saya lewat gua ini ekspres itu. Ya, ini mengancam pengusaha travel, BPH, kemudian airlines. Ini menarik sekali. Tapi kok Indonesia masih ada yang begitu ya, percaya begitu. Itu kenapa sih? Ini emang kita ada budayanya atau gimana? Pandangan antum gak? Ya, tentu saja ini berarti PR kita memang masih besar, bahwa beragama itu masih dilihat hanya sebagai pandangan mistisme semata. Ini masalah sebenarnya. Sepanjang sejarah umat Islam itu sebenarnya ada. Tapi persoalannya pemerintah Muslim banyak yang membiarkan orang-orang seperti ini. Alasannya itu lebih membuat mereka leluasa dalam mengelola pemerintahan dan politik. Orang-orang yang ya semacam tasawuf, tapi bertentangan dengan agama ya. Mereka tidak mengurus urusan politik, urusan apa gitu. Ini di mana-mana. Di Mesir yang tawaf keliling kuburan, yang mendirikan tenda pada hari-hari tertentu untuk itu. Hal itu dibiarkan oleh Mubarak dulu, zaman Mubarak. Saya waktu di situ kan zaman Husni Mubarak. Jadi pemerintah tidak merasa terancam dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Justru malah mendikoi mereka untuk mengawasi pemerintah gitu. Enak sekali mereka. Tapi kalau sekiranya umat Islam itu lebih maju secara pikiran dan melihat Islam itu sebagai the way of life, wah ini berbahaya. Kan begitu. Malah sebenarnya yang pinter tuh membahayakan bagi pemangku kebijakan. Sebab kan yang pinter dalam beragama itu pasti melihat agama ini sebagai satu sistem yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan kehidupannya. Iya dong. Orang-orang Quraisy itu kan khawatir. Waktu Nabi hijrah ke Madinah, mereka tetap menghalang-halangi Nabi. Padahal kan harusnya dalam pikiran kita, kenapa sih nggak dibiarin aja? Kan akhirnya kalian enak menyembah berhala, nggak ada lagi yang mengganggu kalian, mengusik keyakinan kalian karena Nabi udah jauh. Tapi kenapa mereka tetap takut? Nabi dikejar, mau dibunuh, nggak boleh keluar. Kenapa? Karena dia tahu Islam itu adalah sistem hidup. Jadi ketika Nabi pindah ke satu tempat, Nabi bukan cuma bangun masjid, pasti membangun sistem, membangun politik, membangun pemerintahan. Dan itu pasti akan kembali. Ketika mereka udah tahu akan kembali? Udah tahu, pasti dong. Karena Islam itu mencakup segala sesuatu. Nah, ini kan butuh nalar yang panjang tentang itu. Jadi orang-orang yang dengan nalar-nalar pendek ini, dangkal ini, itu dibiarkan oleh beberapa pemangku kepentingan. Asik. Harus begitu. Sebenarnya gini, kalau kita lihat ya zaman sekarang masih ada begini nih agak unik ya, karena sekarang banyak yang kritis ya. Masuk ke dalam goa, ujungnya apa gitu ya? Ujung di sananya apa bener langsung keluar Tanah Suci? Yang udah masuk terus nggak ada testimoni atau gimana sengaja ditutupnya? Di sana saya ketemu ini nggak ada tapi yang testimoni itu, tapi ngantri Ustaz. Ini kan
Oke deh. Orang-orang kalau sudah masuk kepada wilayah mistisme, memang akalnya akan hilang. Ini yang disebutkan Imam Syafi'i ya. Kalau orang bersama dengan orang-orang sufi mistis itu, gitu. Bukan semua sufi ya. 40 hari, maka akalnya itu nggak bakal kembali lagi. Nggak bakal kembali lagi akal sehat itu. 40 hari. Ya, maksudnya asal sudah bergaul dengan intens, itu susah untuk mengembalikannya. Jadi Mas Ari mau bikin podcast dengan tema ini mencerdaskan umat berjilid-jilid, mereka tuh gak bakal percaya. Kita cuma bisa mencegah tidak lebih banyak orang yang terjebak pada hal seperti itu. Tapi kalau sudah terjebak itu sulit. Ya 40 hari itu kan banyak yang bilang akan membangun habit ya. 40 hari itu kan 21 sampai 66 hari. Itu akan tercipta habit baru termasuk cara berpikir. Jadi itu pendoktrinan perubahan mindset dan cara berpikir betul, saat itu ya. Betul. Dan betul itu. Tapi begini, kalau di sisi lain sih kita ngeliat bahwa animonya segini besar untuk ke tanah suci. Maksudnya orang pengen ke tanah suci segala macam gitu. Nah, cuma mungkin udah sedikit ada pergeseran bahwa ke tanah suci itu jauhnya lebih ke arah FOMO jadi jatuhnya kan. Betul. Karena orang-orang pada umroh dan haji kayaknya afdolnya begitu untuk bisa kemudian di dalam sosial bermasyarakat mendapatkan level tertentu kan gitu ya. Kayaknya udah udah gimana gitu kalau udah umroh udah haji tuh kayak ada something yang rasanya bagaimana gitu. Menambah value sosial mereka. Betul. Jadi FOMO-nya arahnya itu kadang-kadang. Kalau yang paham kan masih justru ke situ kan. Enggak cari gua itu kan. Tapi ini zat gambaran tuh ngantri Zat. Beragama itu memang tidak bisa melalui asumsi, tidak bisa dengan sesuatu yang di luar logika, mustahil. Karena Allah menurunkan Al-Quran sendiri itu untuk orang-orang yang berakal. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkannya sebagai Al-Quran berbahasa Arab itu supaya mereka itu berpikir. Jadi seluruh sistematika Al-Quran, isi-isi di dalamnya, pesan, pemilihan diksi, semua itu untuk orang-orang yang berpikir. Gak cukup beragama ini berdasarkan rasa. Jadi kita ketika mau keinginan untuk berhaji, itu gak boleh kemudian mengenyampingkan logika sehat. Kan ini yang sulit. Apalagi kalau menyangkut pada hal-hal yang gaib, ajaib, kemudian mistis, itu orang kita masih laku banget Mas Ari. Iya. Segala tema-tema yang berkaitan dengan itu ratingnya bagus. Iya. Nah, ini persoalannya. Gaib sesuatu yang nggak bisa dinalar secara ini kan. Betul. Betul. Sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh apa logika. Karena dalam Islam juga kita diwajibkan juga untuk percaya gaib kan, karena sifatnya Allah juga nggak bisa kita lihat gitu ya, kan. Tapi ada frame yang sangat ketat di dalam Islam. Segala sesuatu yang berbicara tentang gaib harus melalui wahyu. Wahyu itu melalui jalurnya dua, Al-Quran dan hadis. Jadi Imam Abu Hanifah dulu misalnya, itu kan sangat logik gitu. Itu membantah keras kelompok-kelompok yang mengklaim dia bisa berjumpa dengan Allah langsung, menerima wahyu, tahu terhadap hal-hal yang gaib. Karena itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Gak ada yang tahu hal-hal yang gaib. Ya, la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illallah. Gak ada yang tahu. Semua orang di bumi, di langit, perkara-perkara gaib itu kecuali Allah. Jadi kita sebagai seorang muslim, adab kita adalah dalam masalah gaib itu harus diam, tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa sampai ada keterangan wahyu. Itu kalau dalam perkara gaib. Selain itu ada wilayah ijtihad, ada wilayah pendapat. Tapi kalau yang gaib tidak. Coba bayangkan misalnya hadis Nabi, itu kalau yang mengatakannya Nabi itu disebut marfu. Marfu itu berarti tinggi karena dia dari Nabi. Tapi kalau hadis Nabi itu yang mengatakan hanya sahabat, itu namanya mauquf, terhenti batas sahabat. Kalau dia di generasi setelahnya tabi'in, namanya maqtu', terputus, hanya batas tabi'in. Nah, yang mauquf ini tidak bisa dijadikan hujah. Karena di batas sahabat bisa jadi hanya pendapat sahabat. Kecuali kalau sahabat ini berbicara tentang yang gaib, maka dia disebut mauquf,
tapi hukumnya marfu. Sebab sahabat enggak, ya dia berarti cuma batas sahabat. Yang ngomong sahabat bukan Nabi. Ya. Tapi kedudukannya dalam hadis sama seperti marfu, dapat dijadikan hujjah, dapat dijadikan dalil. Karena sahabat enggak mungkin ngawur ngomong sesuatu yang gaib kecuali dari Nabi. Ya. Tapi kalau sesuatunya dari sahabat saja, yang lain bisa membantah. Misal Utsman bin Affan memerintahkan azan 2 kali ketika sholat Jumat di Madinah. Ada sahabat yang tidak setuju. Imam Syafi'i sendiri bilang, adapun kami lebih suka seperti yang ada di zaman Nabi. Padahal Utsman melakukan itu. Artinya boleh ada perbedaan pendapat di situ. Tapi kalau dalam urusan gaib, sahabat bicara tentang azab kubur, bicara tentang akhirat, bicara itu hukumnya seperti Nabi ngomong. Walaupun yang ngomong adalah sahabat. Contohnya, Ustaz? Ngomongin Allah, zat Allah, ngomongin hari kiamat, ngomongin termasuk hari surga. Iya dong, karena itu kan perkara yang akan datang. Segala sesuatu yang berkaitan dengan akan datang berarti perkara gaib. Oh. Gitu. Jadi memang kalau yang diomongkan gaib itu dari sahabat, bahasa sahabat lihat Rasulullah. Pasti dari Nabi. Karena bukan sahabat yang dipilih juga bukan sahabat tukang ngarang kan gitu ya. Oh iya, sahabat semuanya adil. Sahabat Nabi itu semuanya adil, nggak mungkin bohong. Gitu. Masya Allah. Nah, kalau sekarang ini kan kejadiannya di Tasikmalaya ya. Di tempat itu ya, yang kemudian viral di sosial media, gua Safarwadi gitu kan. Ini kan kalau untuk sosial media kan tempatnya Gen Z ya. Gitu. Tempatnya Gen Z ini malah jadi sarana pembulian sih sebenarnya. Pembuliannya itu jadi sarana pembulian secara ada yang pembulinya tuh misalnya mengenai SDM rendah. Betul, gitu. betul. Melakukan itu adalah SDM rendah untuk mereka yang udah lebih banyak membaca gitu. Tapi di sisi lain ada juga yang memang melihat konten ini sebagai kesempatan untuk menghina agama gitu. Betul, ada juga. Betul. Gitu. Jadi itulah Mas Ari, bahwa agama Islam itu menjaga banget akal sehat. Jadi kalau ada yang beragama namun mengabaikan akal sehat, itu jadi fitnah banget. Ada banyak ya, ketika agama itu tidak lengkap dalam diri seseorang, dia pasti jadi fitnah bagi agama dan fitnah bagi kaum muslimin. Contohnya begini, ada orang yang ibadahnya bagus, tetapi akhlaknya, pergaulannya tidak bagus. Itu bisa jadi fitnah bagi agama loh. Misalnya, dia sholatnya bagus, tapi nggak disiplin. Pekerjaan di kantornya terbengkalai kepada teman-temannya. Orang-orang akan bilang, percuma aja sholat tepat waktu, tapi pekerjaan nggak dikerjain dengan amanah. Coba lihat orang kemudian menyalahkan sholat. Percuma saja pakai jilbab gede, tapi suka gosipin orang. Tuh kan, apa salah jilbab? Ini fitnah nih. Ketika tidak mengambil Islam secara utuh. Atau sebaliknya, akhlaknya bagus tapi ibadahnya nggak bagus, jadi fitnah juga. Orang akan bilang begini, nggak apa-apa be, nggak sholat seperti bapak A, tapi dia sama orang baik banget, helpful banget. Jadi fitnah dari agama. Orang merasa nggak butuh sholat. Jadi orang nanti akan berkata, percuma aja umat Islam ini mau begini tapi akalnya sampai segitu. Ini jadi fitnah bagi kita. Memang karena Islam dikenal dengan lifestyle ya, maksudnya bukan cuma agama. Agamanya adalah lifestyle-nya kan gitu. Jadi role model. The way of life. Islam itu harus dilihat secara holistik. Kita bisa melihat dari berbagai bidang. Itu yang paling penting. Maka dalam bahasan-bahasan Islam itu akidahnya dibahas, ibadahnya dibahas, akhlaknya dibahas, muamalahnya dibahas, peradabannya dibahas. Itu semua kita harus melihat. Semua ibadah bisa dilihat dari sisi-sisi itu. Ibadah Ramadan. Semua ibadah yang berkaitan dengan Ramadan. Dari sisi akidahnya apa yang bisa kita bahas? Kita bisa bahas tentang keikhlasan. Taqarrub kepada Allah melalui ibadah puasa. Niatnya. Tapi dari sisi ibadahnya apa yang bisa kita bahas? Rukun-rukun puasa, waktu mulai puasa, waktu berbuka, pembatal-pembatal puasa. Dari sisi akhlaknya kita lihat bagaimana akhlak orang berpuasa gitu. Dari sisi peradabannya, apa sunnah Nabi tentang berbuka puasa? Oh, pakai rutab, korma yang basah. Kalau nggak bisa korma yang kering. Berarti ada peluang dong di situ. Kaum muslimin
memenuhi sendiri urusan ini. Perdagangan dalam urusan ini jangan sampai dikendalikan oleh orang lain. Kan begitu. Sebenarnya dikasih kisi-kisi buat kita. Dikasih kisi-kisi. Gimana bisnis buka puasanya, gimana gitu. Atau di Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an. Nah, berarti bagaimana kita memaksimalkan interaksi orang-orang dengan Al-Qur'an. Itu bukan cuma baca ya. Jadi misal Mas Ari bikin event Ramadan, biar orang lebih dekat dengan Al-Qur'an pada tema-tema tertentu. Oh, ini kan industri bagi umat sebenarnya. Gimana kita melibatkan banyak orang? Gimana kemudian orang melihat mulai dari persatuan umatnya, mulai dari gerakannya, mulai dari itu kita bisa lihat. Dalam ibadah haji juga begitu. Termasuk tentang harusnya kita tuh tidak bergantung bisa menciptakan pesawat terbang sendiri karena memang perlu itu gitu loh. Tapi ketika frustasi dan akal nggak nyampe ya masuk goa jadinya. Kan begitu. Iya, ya ini menunjukkan apa namanya terlalu pendeknya berpikir bagaimana caranya ke tanah suci dan menganggap bahwa urusan haji umrah juga termasuk yang gaib gitu kan. Jadi dipikir ini adalah napaktilas Syekh Abdul Qadir Jailani katanya. Pernah melakukan itu katanya kan. Sudah sepakat para ulama sih sebenarnya bahwa nggak ada jalurnya ke sana gitu ya. Dan belum pernah ada juga testimoninya untuk itu. Dan sebentar lagi 10 hari terakhir nih kan akan ada ini apa namanya iktikaf kan ya gitu. Jangan-jangan iktikaf di goa lagi nanti takutnya kan gitu. Hal-hal yang luar biasa itu kan orang-orang suka Mas Ari. Tapi di zaman media sosial ini dia bisa jadi bahan bully, bisa untuk lucu-lucuan, bisa media untuk viral. Yang uploadnya itu kita juga nggak tahu apa motif dia untuk itu. Apa keuntungan pribadi akun dia? Atau memang untuk mendidik umat, menyadarkan mereka atau apa kan begitu. Pokoknya segala sesuatu yang di luar kebiasaan itu pasti akan menarik. Tapi ada batasan-batasan di dalam Islam untuk cara kita memandang hal-hal yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dia kan mengikuti hukum sebab akibat. Tapi ada hal-hal yang di luar itu bisa terjadi memang. Ada beberapa macam peristiwa-peristiwa luar biasa dalam kehidupan ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah irhas. Irhas itu kejadian luar biasa, maksudnya tidak mengikuti hukum alam, tidak mengikuti wet alam, sunnatullah fil kainat, aturan Allah di semesta. Kena api terbakar, itu kan aturan Allah di semesta tuh. Kemudian kalau makan kenyang, kena air basah, itu aturan semesta, aturan Allah di semesta. Berlaku untuk siapapun, mau muslim, mau kafir, mau orang bertakwa, mau tidak, kena api ya kebakar. Tapi ada pengecualian-pengecualian. Itu peristiwa luar biasa. Peristiwa luar biasa pertama itu namanya irkhas. Irkhasat itu adalah hal-hal yang terjadi di luar hukum alam pada diri para nabi dan rasul sebelum mereka diangkat menjadi nabi. Misal, Nabi Musa tidak tenggelam ketika dihanyutkan oleh ibunya dan justru selamat. Itu irhas. Nabi Muhammad dilindungi oleh awan ketika masih kecil. Itu irhas. Kemudian dibelah dadanya dan dia tidak meninggal dunia. Itu irhas. Ini peristiwa luar biasa pertama. Yang kedua, terjadi pada diri Nabi dan Rasul setelah mereka mendapat wahyu sebagai penguat mereka. Ini disebut mu'jizah. Itu mukjizat. Mukjizat itu sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Jadi di zaman Nabi Isa itu sangat maju ilmu kedokteran. Maka mukjizat Nabi Isa itu mirip dengan kemampuan teknologi pengobatan pada saat itu. Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati karena dia harus mengalahkan zamannya. Di zaman Nabi Isa berkembang ilmu tabib, ilmu pengobatan, maka mukjizat Nabi Musa mirip itu. Tapi dia tidak bisa dinalarkan. Dia peristiwa luar biasa. Bukan sesuatu yang dia bisa dipelajari. Iya. Nggak bisa diusahakan. Bukan super power kan. Maksudnya nongolnya itu kan desainnya Allah, momennya kapan. Iya. Iya. Itu kan dari Allah semua. Di zaman Nabi Musa berkembang ilmu sihir. Maka mukjizat Nabi Musa itu mirip-mirip sihirnya pada zaman itu. Di zaman Nabi Muhammad, karena dia nanti menjadi nabi bagi seluruh umat manusia yang berkembang teknologinya, mukjizatnya mukjizat teknologi, Isra Mi'raj, belah bulan, gitu-gitu. Atau
tentang Al-Quran. Itu kan mukjizat terbesar Nabi. Buku teknologi sampai akhir zaman itu kan. Teknologi gak bisa mengalahkan Al-Quran. Juga pada zaman Nabi itu sangat maju sastra. Maka Al-Quran isinya luar biasa, ada mukjizatan ilmiah di situ, tapi cara Allah menyampaikan dengan sastra yang sangat tinggi untuk mengalahkan sastra pada saat itu. Jadi tokoh-tokoh Mekah yang sudah terbiasa mendengar syair-syair itu, begitu mendengar Al-Quran mereka tahu ini bukan syair. hati kecil mereka tahu ini bukan syair.